Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahu nabiyyun, sadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang sampai dengan saat ini masih memberikan kita kesempatan, berbagai macam kesempatan, baik mulai kesempatan hidup, kesempatan berkehidupan, dan kesempatan berpenghidupan. Di studio kami atau di ruang podcast kami sudah hadir salah seorang narasumber yang kompeten di bidang ini, Abu Karom Haji Bahrudin Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih dengan sudah hadir Pak. Alhamdulillah. Kita ini akan ngobrol-ngobrol tentang Masjid Agung. Nah, ini tentang Masjid Agung ya. Ini banyak orang bertanya ya. Ini siapa yang mendirikan Masjid Agung ini dan kapan ini ada Masjid Agung Cianjur ini? Mohon barangkali bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man. Berdirinya Masjid Agung Cianjur adalah 1290 Hijriah bertepatan dengan 1810 Miladiah. Itulah yang sangat urgen terukir dalam sebuah syair yang dikarang oleh seorang ulama. Wallahu a'lam. Jadi sudah lebih dari satu abad ya? Satu abad. Berdirinya kapan? Jadi tahun berapa? Tahun 1810. Sekarang 2024. Kemudian hijriahnya 1290. Jadi referensi ya, atau petunjuk kapan atau sejarah Masjid Agung ini dibangun itu dari sebuah keinginan yang belum diketahui siapa penulisnya, yang belum diketahui. Bahkan berdirinya Masjid Agung juga itu entah siapa yang, tapi ada orang-orang ada sejarawan Cianjur seperti Haji Abdul Aziz, beliau juga menyusun, tapi entah siapa yang pertama yang membangun Masjid Agung ya, yang luasnya hanya 20x20 atau 400 meter dan kemudian 7 kali perombakan, sekarang sudah 2.500 meter luasnya. Gitu. Ya, oke lah. Kan di masyarakat umum ya, khususnya di warga Cianjur ini ada semacam katakanlah kesimpulan gitu, bahwa Masjid Agung Cianjur ini tidak bisa lepaskan dari yang namanya Raden Siti Bodedar. Ya. Nah, apakah Raden Siti Bodedar itu pendiri atau gimana kamu dijelaskan? Sepengetahuan saya sejak dulu, sejak saya berkiprah di Masjid Agung Cianjur tahun 1986 menjadi staf sekretariat Masjid Agung. Ketika itu MUI juga Basnas berada di komplek, kemudian pemenang juga masih di komplek Masjid Agung Cianjur. Saya kenal bahwa Ibu Raden Hajah Siti Bodedar itu adalah seorang wakil Masjid Agung Cianjur yang mewakafkan tanahnya karena beliau seorang istri salihah, kemudian alimah juga mungkin ya beliau, karena kekayaannya sangat banyak. Kalau di Mekah itu Setiaulijah ya 2/3 kota Mekah itu katanya kekayaannya, dan mungkin Siti Khadijah Cianjur itu dalam Nyi Raden Siti Bodedar. Karena apa?
Di samping dia seorang kaya, seorang solihah, juga dia pernah punya suami orang Sumedang, itu Pangeran Sugi. Ya. Pangeran Sugi itu kaya raya juga, Bupati Sumedang itu, tapi tidak lama dan dia tidak punya anak dengan Pangeran Sugi. Itulah mungkin ya yang saya kenal. Kemudian sampai hari ini tanah wakafnya masih tersebar luas untuk limaslahatil umat, kurang lebih 32,5 hektar dikelola oleh Yayasan Wakaf Masjid Muncang. Ya oke. Ini kan berarti kalau Raden Siti Bodedara Almakfurah itu mewakafkan, artinya kan sudah ada masjid. Ya, sudah ada. Sudah dibangun masjid. Sudah dibangun masjid, cuma ukurannya masih 400 meter. Nah itu dari mana itu tanah yang karena di situ Bodedara kemudian mewakafkannya setelah ada Masjid Agung. Nah itu juga belum diketahui. Nah sekarang yang menjadi tempat atau tanah Masjid Agung sekarang itu dari mana itu, dari situ Bodedara atau dari yang lain? Yang dari situ Bodedara itu dari satu dari alun-alun. Raden Siti Bodedara adalah putra dari Raden Arya Wibowo IV atau terkenal dengan Raden Sabiruddin. Itu adalah bupati yang sangat-sangat kaya, kemudian dia bijak gitu. Ya, jadi mungkin dalam gambaran saya gitu ya, kemungkinan di sini itu belum ada masjid ya, waktu itu tahun 18 sekian itu. Nah kemudian Siti Bodedara, kota siapa? Raden Sabiruddin. Bupati atau apa itu? Bupati keempat. Bupati keempat. Ya. Keempat. Yang pertama karena beliau ini adalah soleha ya, kemudian memperhatikan masalah agama ya, yang diantaranya dalam masjid. Mungkin karena di sini belum ada masjid gitu, kemudian beliau mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid itu gimana? Ya. Atau sudah ada masjid tapi belum ada, misalnya masjid kecil atau masjid, gimana ceritanya? Nah itu sampai sekarang belum terungkap gitu. Bahkan seorang sejarawan Cianjur juga itu nggak tahu itu tanah yang 400 meter punya siapa. Awalnya apakah bersatu dengan kepunyaan Siti Bodedara, karena itu satu ampar sampai sekarang itu ampar dengan alun-alun, kemudian Masjid Agung. Nah, itu yang saya tahu. Nah kemudian itu proses pembangunannya sampai seperti sekarang ini pada berapa kali tahap? Itu sudah 7 kali tahap. Terakhir itu tahun berapa itu ya? Pembukaran pertama? Pembukaran itu tahun 1817. 1817. Masih abad ke-18 ya. Terakhir yaitu pada 1989. Ketika itu bupatinya Pak Edi Supardi, Dr. Andes Edi Supardi. Dilanjutkan oleh Pak Harkat Hadian. Nah, ini kan banyak wisatawan yang datang ke Cianjur ya, yang main di alun-alun. Ini melihat kemegahan Masjid Agung itu luar biasa kan. Ini ada ada hal yang menarik bagi mereka itu tentang ornamen-ornamen itu. Ya kan biasanya yang Masjid Agung di kabupaten-kabupaten itu kan biasanya menaranya besar-besar gitu ya. Malah di sini kecil-kecil ya. Itu gimana itu ceritanya, barangkali bisa diceritakan? Memang ini banyak pertanyaan ketika kami juga kedatangan tim TV Malaysia juga, saya bangsa tim Malaysia, bahwa inilah yang menjadi satu pencarian kita, penelitian kita, sejauh mana arti atau falsafah ornamen yang terletak di Masjid Muncang, karena ini merupakan masjid yang unik ya. Di samping budaya Sunda, budaya India, budaya Eropa, budaya Jawa ya, ini juga merupakan satu PR kita untuk menggali sejauh mana falsafah daripada arsitektur Masjid Muncang, karena masjid satu-satunya yang mendapat
DMG Award mungkin ketika itu Masjid Agung Cianjur tahun 2001-2005 kalau tidak salah, ketika ketua umumnya Bapak Dr. Muslim Muhammad Kusoi. Karena apa? Karena yang pertama adalah keunikan daripada arsitektur Masjid Agung Cianjur. Itu ada kujang, kemudian ada tiga susun atapnya, menaranya, itu mengandung arti semuanya. Terutama yang 3 susun itu merupakan mungkin ya kita analogikan iman, Islam dan Ihsan mungkin bisa saja itu mungkin. Kemudian yang kujang itu mungkin karena ini warisan Pajajaran, walaupun bagaimana tidak lepas Cianjur adalah kekuasaan Pajajaran, dan Prabu Siliwangi juga anaknya ada yang menjadi Muslim gitu ya. Jadi kaitannya benar-benar merupakan ornamen dari Masjid Cianjur itu penuh dengan falsafah. Sekarang bagaimana dampaknya itu, pengaruhnya keberadaan Masjid Agung Cianjur ini terhadap kehidupan umat Islam khususnya di warga kota lah, di dalam kota Cianjur, dengan kemegahan seperti yang kita lihat misalnya sekarang ini? Apakah ada pengaruhnya, kemudian beraura yang luar biasa kepada masyarakat setempat gitu, untuk bersama-sama datang Masjid Agung dalam kegiatan-kegiatan keagamaan atau gimana? Memang Masjid Agung Cianjur ini merupakan ikon warga masyarakat Cianjur. Sangat bergembira, bersyukur pada Allah SWT, masjid yang semegah dan seindah ini, jadi merasa reles lah kata orang Cianjur dengan adanya masjid yang semegah ini dan menghadapi alun-alun yang penataannya sangat-sangat bagus ketika zaman Bupati Bapak Dr. Irfan. Dampaknya sangat positif. Ya. Kenapa? Karena sering orang berkunjung ke Cianjur. Yang pertama kali mungkin yang mereka kunjungi itu karena di uploadnya alun-alun dengan si Cianjur, masalah Cianjur, banyak orang yang berkunjung. Bukan saja orang Cianjur saja, tapi hatta orang Bandung, orang Malaysia, orang Sukabumi, Bogor juga banyak yang berkunjung. Bahkan dari Indramayu berapa mil dulu, dari Bandung, dari Garut juga banyak, sejauh barat. Kenapa? Karena melihat alun-alun yang sangat megah, juga Masjid Agungnya ya, berbaur. Jadi kolaborasi antara alun-alun Cianjur merupakan satu ikon masyarakat Cianjur dan satu destinasi wisata yang cukup menyegarkan, menenteramkan hati, karena di sana ada Masjid Agung untuk bersujud pada Allah SWT. Sehingga kemegahan Masjid Cianjur bukan hanya dipuji oleh warga masyarakat Cianjur, tapi juga warga Cianjur, sehingga dampaknya sangat positif. Dan hatta sampai sekarang itu orang-orang masih banyak berkunjung. Tapi setelah tidak adanya rumput hijau di sana digulung, maka kehadiran para pengunjung juga agak berkurang. Karena mereka senangnya itu justru bermain di atas rumput itu, main bola, kemudian bercengkrama dan sebagainya, sehingga mereka terhibur. Dan yang paling fatal karena ini merupakan masalah kebersihan misalnya, ketika tamu banyak, ketika pintu yang depan ditutup, mereka juga komplain dan sebagainya. Ternyata dari segi kebersihan memang sangat-sangat repot untuk Masjid Agung Cianjur bidang kebersihan. Sehingga sekarang ada aturan untuk Masjid Agung Cianjur tidak boleh bawa makanan dan minum. Itu mungkin salah kata. Itulah barangkali, terima kasih Iman yang sudah hadir ya, yang sudah memberikan sedikit informasi dan banyak informasi tentang keberadaan dan sejarah Masjid Agung. Mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk melanjutkan cerita ini, dan mudah-mudahan juga ini sebagai awal yang baik ya, untuk kemudian nanti dikemas dengan acara yang lebih baik lagi. Ini bukan hanya sekedar informasi, tapi juga akan dijadikan sebagai media dakwah.
Nanti mungkin kita akan menghadirkan para tokoh ulama, para tokoh cendekiawan, para tokoh pemikir ya, untuk berbagi tentang ilmu dan wawasan keagamaan khususnya. Sekian dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.